Satu persatu peserta gerak jalan di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton jatuh pingsan usai mengikuti kegiatan lomba. Sejumlah petugas medis dan personil TNI Polri dengan sigap membantu evakuasi para korban untuk mendapatkan penanganan awal di lapangan Desa Ambuwau Indah. Tercatat ada 24 peserta gerak jalan perempuan yang pingsan di akhir lomba. Sebanyak 17 orang terpaksa dievakuasi ke Puskesmas Lasalimu Selatan menggunakan ambulan karena mengalami sesak napas dan muntah-muntah. Banyaknya peserta yang pingsan membuat 3 unit mobil ambulans yang disiagakan hilir mudik mengangkut para korban. Namun setibanya di puskesmas, sejumlah korban pingsan justru mengalami kesurupan. Situasi ini membuat sejumlah rekan dan keluarga korban dilanda kepanikan. Kondisi ini berlangsung lebih dari 1 jam hingga para korban kembali pulih. Namun beberapa korban harus menggunakan bantuan oksigen karena mengalami sesak napas. Menurut keterangan dokter, para peserta lomba yang pingsan diduga terserang asam lambung yang mengakibatkan kelelahan. Hal ini juga dapat memicu meningkatnya hormon stres. Sejauh tadi itu sekitar 17 orang yang dirawat di sini. Karena mereka kan sudah persiapan dari pagi, terus mungkin terlambat makan, jadi banyak yang hipoglikemi lah istilahnya. Jadi lemah, jadi gampang mereka tumbang satu-satu gara-gara belum makan. Kelelahan ya? Iya, kelelahan juga. Iya, beberapa juga karena biasa kan begitu berikutan dengan sesak kalau misalnya sudah naik asam lambung. Lomba gerak jalan di Kecamatan Lasalimu Selatan, Buton, Sulawesi Tenggara ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Lomba ini diikuti sebanyak 47 barisan dari sejumlah sekolah dan karang taruna dari 16 desa. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum beraktivitas kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan pasar seni Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Asap tebal muncul dari kobaran besar api yang melanda bangunan pasar seni Ubud. Diduga, kebakaran berawal dari bagian rubana gedung pasar. Petugas mengerahkan belasan unit truk pemadam kebakaran dari Gianyar dan kabupaten lain. Selama 2 jam upaya pemadaman, petugas sempat dibuat kesulitan dengan banyaknya barang yang mudah terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran pasar seni Ubud. Kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sejumlah pejabat negara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah saat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno hingga Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI selalu menjadi perhatian. Tahun ini Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo kompak mengenakan baju adat Kustin khas Kalimantan Timur. Istilah Kustin sendiri memiliki makna kebesaran. Konon, baju Kustin biasa dikenakan oleh Sultan pada upacara penting Kesultanan Kutai Kartanegara. Seolah tak mau kalah dengan Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir dengan beragam pakaian adat daerah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi salah satunya. Ia mengenakan baju adat khas Palembang. Menhub mengaku baju itu dipilih karena ia merupakan Wong Kitogalo.
Saya lahir dibesarkan di Palembang. Oleh karenanya supaya terlihat saya orang Palembang, saya pakai baju ini dan ini pilihan istri saya untuk memilihkan dengan warna coklat dan hijau. Jadi ini beli ya Pak? Beli, bikin sendiri, punya sendiri, bukan sewa. Berbeda dengan Menhub Budi Karya, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memilih untuk mengenakan pakaian adat Kota Waringin, Kalimantan Tengah berwarna putih, kompak dengan sang istri Anissa Pohan. Dan karena kita berada di KN, Kalimantan, kita menggunakan pakaian khas Melayu dari Kalimantan ini. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno terlihat percaya diri dengan baju adat khas Maluku. Ini baju dari Maluku, ya. Maluku dari Indonesia Timur, dekat-dekat dari IKN. Ya. Kenapa milih baju ini? Yes, kebetulan saya belum pernah pakai ini dari Maluku dan ini kan juga warnanya mendekati kayak seperti seperti Kalimantan juga, menunjukkan ada interaksi budaya juga antara Maluku dengan Kalimantan. Yang tak kalah menyita perhatian adalah pakaian Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan nampak anggun dengan menggunakan kebaya model Kartini berwarna merah marun lengkap dengan selendang kain batik. Puan memilih kebaya Kartini sebagai simbol emansipasi wanita. Pemirsa, terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani 8 dari 20 tahun vonis penjaranya. Jessica pun dijemput pihak pengacara dan keluarga dari Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Hari ini, narapidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso resmi dinyatakan bebas bersyarat. Jessica keluar dari Lapas Perempuan kelas 2A Pondok Bambu sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat. Senyum sumringah jelas tergambar di wajahnya. Jessica sempat melambaikan tangan kepada awak media yang berada di sekitar lapas namun tak memberikan pernyataan. Usai keluar dari lapas, Jessica menuju ke Kejari Jakarta Timur dan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur untuk keperluan administrasi. Karena bebas bersyarat, Jessica tetap harus lapor ke lapas secara berkala hingga 2032. Tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan dan Hidayat Bostam mendampingi Jessica. Sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas. Tetapi tentunya karena ini belum bisa bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Untuk apa yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu ya tetap harus saya hargai dan saya hormati. Untuk kalau kelanjutan bagaimana nanti proses hukumnya ya saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Saya berpikir seperti itu aja. Kasus kopi sianida sempat menghebohkan tanah air pada awal tahun 2016. Wayan Mirna Salihin tewas setelah menyeruput segelas es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai pelaku dan divonis 20 tahun penjara. Setelah 8 tahun menjalani masa hukuman, Jessica dinyatakan bebas bersyarat. Penetapan calon perseorangan atau calon independen untuk maju Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta menuai kontroversi. Sebab beredar sejumlah protes bahwa terjadi pencatutan data identitas KTP
yang menjadi syarat dukungan bagi cagup dan cawagup independen. Pasca calon independen Dharma Pongrekun dan pasangannya Kunwardana dinyatakan lulus verifikasi oleh KPUD, sejumlah protes pun bermunculan. Ya, pasalnya ada dugaan pencatutan identitas KTP sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan maju lewat jalur perseorangan. Yang bisa ada silon untuk paslon, silon untuk KPU, dan silon untuk badan ad hoc, ya, yang mereka punya tugas untuk melakukan input dan unggah data, ya. Mereka yang punya juga akses, namun dalam kontrol dan supervisi dari teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi kita pastikan proses pengunggahannya, datanya itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya data itu ada di dalam silon dan kami berharap itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, untuk merespon, jadi sebenarnya isu yang terjadi di luar terkait dengan pencatutan NIK dan sebagainya ini kan menjadi ramai pasca ditetapkan, kemudian masyarakat melakukan pengecekan secara random yang database dari info pemilunya kan belum up to date. Nah, tentu kami sampaikan kepada pimpinan kami di KPU RI untuk menggunakan data yang up to date. Dan yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu, ya, koordinasi dengan Bawaslu yang membuka posko tanggapan masyarakat. Kami pun membuka helpdesk, ya. KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi membuka layanan helpdesk pencalonan. Jadi bagi masyarakat yang ingin memberikan pengaduan atau tanggapan, itu juga kami berikan kesempatan. Namun sebenarnya yang lebih tepat adalah jalurnya di teman-teman Bawaslu. Warga mengetahui data mereka dicatut setelah mengecek di halaman situs infopemilu.kpu.go.id. Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun juga ikut menjadi korban setelah NIK KTP dua anaknya dan sejumlah timnya ikut dicatut sebagai pendukung Dharma dan Kun. Kehebohan dugaan pencatutan identitas secara sepihak yang digunakan sebagai syarat dukungan Bacagup dan Bacawagup jalur perseorangan juga ditanggapi oleh pihak Kementerian dan DPR RI. Pokoknya selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau sistem pemilu yang ada, ya silakan aja kan. Kenapa? Ya itu kan nanti KPU bisa periksa. Sebelumnya, tim KPUD DKI Jakarta telah menetapkan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana lolos verifikasi faktual untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dharma mencantumkan sebanyak 677.468 suara pendukung dari minimal syarat 618.969 yang ditentukan. PDI Perjuangan buka suara soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar luas di media sosial. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bahwa deklarasi Anies Dul dalam Pilkada Jakarta merupakan sebuah bentuk ekspresi dari masyarakat. Beberapa hari terakhir ramai beredar soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar di akun media sosial. Dalam brosur atau flyer yang beredar, tampak informasi bahwa keduanya akan maju sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta nanti. Dan terdapat pula keterangan bahwa keduanya akan dideklarasikan sebagai pasangan pada Selasa 20 Agustus nanti. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan bahwa hingga saat ini PDIP masih belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ini juga masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ya itu ada aspirasi, misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi, Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Lebih lanjut, Hasto menyatakan jika poster tersebut merupakan aspirasi masyarakat dan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan untuk menjadi bahan pertimbangan mencermati keinginan masyarakat.
Lantas, bagaimana pandangan dari para pakar politik seputar kemungkinan keduanya berpasangan dan kans untuk menang di Pilkada Jakarta? Ya, kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKB bekerja sama atau berkoalisi, maka sangat mungkin yang didorong Rano Karno sebagai calon gubernur dan PKB mendorong kadernya sebagai calon wakil gubernur. Hal ini pun bisa nyaman untuk PKB karena hari ini mereka akan bermuktamar, kemudian nampaknya cukup enggan juga untuk head to head ya, atau berseberangan dengan rezim penguasa hari ini. Tentunya pelajaran Golkar itu akan menjadi pelajaran untuk semua partai politik juga, termasuk PKB dan PDI Perjuangan. Sebelumnya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Rano Karno menyatakan sebagai petugas partai dirinya siap jika ditugaskan maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Itu nanti rahasia nih. Kalau kita ini kan penugasan, di mana kita ditugaskan kita siap. Gitu. Kalau memang tugasnya di Banten ya kita di Banten. Tapi kalau penugasan di Jakarta ya kita di Jakarta. Artinya itulah kader, itulah yang dibilang petugas partai. Gitu. Karena pasti di setiap wilayah punya kepentingan masing-masing, punya sasaran masing-masing gitu. Nah, karena misalnya ini dilihat kan kenapa Jakarta? Jakarta ini kan akan kehilangan identitas. Dia tidak ibu kota lagi, gitu kan? Jadi dia harus menentukan ikon yang baru apa nih? Apakah kota budaya? Apakah kota ekonomi? Apakah kota apa gitu kan? Sehingga itu harus menjadi pemikiran gitu. Ya kalau aku kebetulan memang sekarang menjadi ketua DPP bidang kebudayaan, Jakarta harus dibangun dari sudut kebudayaannya. Pemirsa, seorang anggota Satpol PP yang berdinas di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur nekat naik ke tiang bendera untuk mengambil pengait bendera usai insiden jatuhnya bendera merah putih karena pengait bendera yang terputus. Beginilah detik-detik jatuhnya bendera merah putih saat upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu pagi. Bendera merah putih yang sudah sampai puncak tiba-tiba lepas dari pengaitnya dan jatuh ke tanah. Kondisi ini membuat yang hadir mengikuti upacara tersebut panik. Tak lama setelah bendera diambil dari tanah, seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Paciran, berlari mendekati tiang. Setelah melepas sepatu dan ikat pinggangnya, dengan berani anggota Satpol PP tersebut naik ke atas tiang. Usai mengambil pengait bendera di pucuk tiang bendera, anggota Satpol PP yang bernama Gofur tersebut kemudian turun dengan selamat. Aksi heroik Gofur ini pun mendapat tepuk tangan meriah dari peserta upacara yang hadir di lapangan desa Penanjan. Atas aksi heroik anggota Satpol PP tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi, rencananya akan mengundang dan memberikan penghargaan kepada Gofur di acara resepsi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Pendopo Kabupaten Lamongan pada Sabtu malam. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, berbagai macam cara dilakukan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Di Demak, Jawa Tengah, puluhan warga desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung menggelar upacara bendera di tengah genangan banjirop atau air laut pasang yang merendam permukiman mereka. Beginilah suasana peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Dukuh Timbul Sloko, Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Demak pada Sabtu pagi. Meski seluruh daratan tergenang banjir rob, namun tidak mengurangi antusias warga mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih. Seperti tahun sebelumnya, seluruh warga di desa tanpa daratan ini mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan di tengah genangan banjir. Karena tidak ada lagi lahan yang tidak tergenang banjir rob, para petugas bendera merah putih harus terjun ke dalam genangan banjir.
Sementara para peserta upacara berdiri di jembatan bambu yang selama ini berfungsi sebagai penghubung dari rumah ke rumah. Meski berada di atas genangan banjirop, warga tetap antusias dan semangat mengikuti upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini. Sebelumnya, warga juga menggelar aneka perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Upacara, Mas, memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79. Dan alhamdulillah warga sangat antusias bisa memperingati Hari Kemerdekaan walaupun dalam keadaan prokes. Walaupun desanya tenggelam, tapi warga tetap antusias memperingati Hari Kemerdekaan. Harapannya ya biar tetap maju, semangat, dan itu pembangunan jalan ini aksesnya jalan ya. Itu terutama itu ya jalan sana itu jalan utama itu. Banjir rob di Desa Timbul Sloko terjadi sejak awal tahun 2000. Awalnya jumlah warga yang menetap di kampung ini sekitar 400 kepala keluarga. Namun karena terendam banjir rob, sebagian warga terpaksa pindah ke tempat lain dan saat ini menyisakan 110 kepala keluarga yang bertahan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Salah satunya di Stasiun Tugu, Yogyakarta, yang menggelar Pesta Rakyat Pitulasan Sepuran dengan berbagai permainan tradisional serta hadiah untuk penumpang kereta api. Nuansa merah putih menandai kemeriahan HUT RI ke-79 yang digelar di berbagai sudut Stasiun Tugu, Yogyakarta. Bertema Pesta Rakyat Pitulasan Sepuran, Daop 6 Yogyakarta menyajikan berbagai lomba unik bertema budaya, mulai dari permainan panjat pinang, lempar bola, lempar gelang, hingga dart balon. Para penumpang yang mengikuti lomba-lomba kemerdekaan ini pun langsung mendapatkan hadiah dan door prize menarik. Pesta Rakyat Sepuran Pitulasan ini digelar untuk memeriahkan HUT RI sekaligus sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan pelayanan kepada penumpang kereta api. Penumpang pun menyambut antusias event ini, sekaligus berharap layanan kereta api di Indonesia semakin meningkat dan maju. Selain kemeriahan beragam lomba, KAI Daop 6 Yogyakarta juga memberikan hiburan kepada para penumpangnya. Bahkan para petugas KAI Daop 6 Yogyakarta mengenakan busana ala pejuang kemerdekaan, serta mengajak seluruh penumpang kereta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, sejumlah kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI ke-79. Di antaranya TNI Angkatan Laut dari Lanal, Banten bersama atlet selam mengibarkan bendera merah putih di dasar laut di perairan Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, sekitar 150 orang mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Batu di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. TNI Angkatan Laut dari Lanal, Banten bersama sejumlah instansi terkait dan atlet selam yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional 2024 mengibarkan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di dasar laut perairan Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten. Pengibaran bendera pada momen sakral ini tampak berlangsung hikmat dan diikuti 162 peserta dari berbagai kalangan. Para penyelam juga turut melakukan aksi penanaman terumbu karang untuk menjaga kehidupan bawah laut, serta membentangkan bendera berukuran raksasa di permukaan air yang memiliki panjang 10 x 6 meter. Pengibaran bendera juga dilakukan sebagai sarana untuk mengenalkan keindahan wisata bawah laut dengan segala ekosistem dan makhluk hidupnya. Aksi peringatan ini kemudian ditutup dengan parade sailing pass. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, sekitar 150 orang mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Batu di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Para relawan ini secara estafet membawa bendera dengan ukuran 2 x 100 meter ke puncak gunung.
Pengibaran ke puncak gunung memakan waktu kurang lebih 1 jam karena medan yang terjal dan jurang. Gunung Batu memiliki ketinggian 875 mdpl. Kegiatan ini pun digelar untuk membangkitkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda serta menanamkan cinta terhadap tanah air. Sebanyak 23 bayi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah lahir tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Bayi-bayi mungil tersebut mendapatkan kado menarik. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini menjadi momen bahagia dan tak terlupakan bagi bayi-bayi mungil yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2024. Tercatat sebanyak 23 bayi lahir dari sejumlah rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah, meliputi Rumah Sakit Asyiah Kudus 11 bayi, Rumah Sakit Mardi Rahayu 5 bayi, Rumah Sakit Islam Kudus 5 bayi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Kudus 2 bayi. Dari 11 bayi yang lahir di Rumah Sakit Asyiah Kudus pada tanggal 17 Agustus 2024 tersebut, 2 diantaranya lahir secara normal dan 9 lahir secara operasi sesar. Di Rumah Sakit Asyiah Kudus itu untuk bayi lahir di tanggal 17 Agustus 2024 ada 11 bayi. 11 itu terdiri dari 2 lahir spontan atau lahir normal dan 9 bayi sesar. Dengan sesar 9 sendiri itu, yang 8 adalah program atau permintaan dari orang tua. Yang 1 bayi itu karena tadinya diusahakan lahir spontan atau normal, tetapi pembukaan tidak kunjung bertambah. Sehingga dari dokter spesialis obgyn memutuskan untuk disesar untuk penyelamatan ibu dan bayi. Salah satu ibu yang melahirkan normal adalah Mei Pujianti, warga Kudus. Bayi cantiknya yang diberi nama Fanya Syazwina Syaukia Rinaya lahir pada 17 Agustus 2024 pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat dengan berat badan 3,45 kg. Sang ibu pun bersyukur dapat melahirkan normal, sehat, serta selamat. Terima kasih. Ini sesar atau normal? Enggak. Ini sesar atau normal? Alhamdulillah normal. Normal ya. Sebagai bentuk apresiasi, pihak rumah sakit memberikan kado spesial aneka kebutuhan bayi untuk 11 bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus tersebut. Kehadiran 23 bayi yang lahir pada 17 Agustus di Kabupaten Kudus ini tentu menjadi momen bahagia bagi kedua orang tuanya. Apalagi hari lahir anaknya menjadi hari spesial yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Puluhan warga pesisir di Jepara, Jawa Tengah menggelar upacara di tengah pantai pelayaran. Upacara digelar sebagai bentuk komitmen warga dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sehingga bisa menjadi wahana wisata yang mengangkat perekonomian masyarakat. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Erang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Bendera merah putih berukuran 9x12 dikebarkan dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di tengah pantai pelayaran Jepara, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Upacara pengibaran bendera diikuti puluhan masyarakat beserta kalangan pelajar. Seluruh peserta upacara tampak hikmat di momen bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pantai Pelayaran berada di Kelurahan Karangkebagusan milik pesona pantai yang indah dan telah menjadi destinasi wisata yang dikelola masyarakat sekitar. Sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut dan kawasan pantai, wisata Pantai Pelayaran selalu terjaga agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pelayaran Karangkebagusan Jepara konsen dan komitmen untuk menjaga laut, pantai, dan sepadan pantai sebagai suatu ekosistem yang berkelanjutan. Upacara di Pantai Pelayaran ini mengundang perhatian masyarakat yang tengah berwisata. Selain kagum akan keindahan pantainya, bisa menjadi motivasi bagi pelaku wisata lain di Jepara. Memotivasi untuk tempat wisata yang lain bisa diadakan hal yang serupa.
untuk membangun potensi dan budaya masyarakat sekitar. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pantai pelayaran ini rencananya akan menjadi agenda setiap tahun dan menjadi potensi unggulan Kabupaten Jepara.